Gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Udah pada sholat zuhur? Sudah. Nah, sudah makan anak? Siap. Selamat buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai memasuki pembelajaran, sebelum kita mengenal lebih jauh materi kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut masing-masing. Semoga kita diberi kemudahan untuk menerima hidup pada pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut doa dan pembelajaran masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Amin. Mudah-mudahan lancar ya pembelajarannya ya. Amin. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang menyimak video reportase. Masuk ke materi pertama. Nah, mengenal. Teman-teman udah pada, dan anak-anak udah pada tahu belum? Atau udah pernah melihat belum tampilan seperti ini? Sudah. Biasanya malam-malam di sebelah bapaknya lagi ngopi, sembari makan singkong. Nah, bapak-bapak sering pasti nonton kayak gini. Nah, kalian juga pasti udah gak asing gitu tentang apa itu reportase, ya kan? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, karena kalian juga udah tahu apa sih itu reportase. Dari sini aja mungkin udah tahu ya gitu apa itu reportase. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian mengetahui makna lalu kisi-kisi yang ada dalam video reportase. Harapan Bapak setelah kita mempelajari tentang materi ini, kalian akan lebih kritis untuk menerima informasi dari media massa seperti berita ataupun dari media massa gawai gitu kayak Google, terus TikTok atau Instagram ataupun Twitter. Langsung kita masuk ke materi pertama. Nah, jurnalistik atau berita itu dapat ditemukan dalam koran, televisi dan radio gitu. Semua ini memerlukan kegiatan jurnalistik yang mencari informasi lebih mendalam dan faktual serta aktual. Materi selanjutnya yaitu apa itu reportase. Nah, dari tadi gambaran tadi kita udah tergambar gitu. Kalau reportase itu berarti berita ya gitu. Tapi di sini Bapak akan menguatkan lagi tentang pemahaman kalian bahwa reportase adalah suatu kegiatan jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan. Wartawan atau jurnalis mendatangi langsung tempat kejadian perkara atau TKP, lalu mengumpulkan fakta serta data seputar peristiwa atau kejadian baik yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi atau berlangsung. Kalian pernah dengar dekat-dekat ini aja apa berita yang kalian dengar? Kasus-kasus. Pasti dong ada. Asus guru. Guru yang mana itu? Yang di Bandar Lampung. Oh ya, benar. Nah, itu merupakan salah satu dari reportase atau hasil dari liputan wartawan. Hasilnya itu akan jadi sebuah berita. Pasti dalam sebuah berita itu ada peristiwa, ada tempat dan ada tempat terjadi tempat kejadian perkara serta ada waktu dan tempatnya. Pasti ya kan? Karena kalau nggak ada semua itu, kita pun nggak bisa mempercaya gitu beritanya benar atau hoax. Apalagi sekarang kan banyak benar gitu berita yang hoax gitu. Hoax pun udah ada semua gitu, udah terpenuhi semua kriteria dalam reportase ini. Nah, karena reportase adalah bagian dari berita atau hasilnya adalah sebuah berita, kita akan membahas mengulik sedikit tentang struktur teks berita. Nah, struktur teks berita terdiri dari 3 teman anak-anak, yaitu kepala, tubuh, dan ekor atau bentuk berita. Nah, umumnya berita yang ada di media massa itu tidak hanya 3 ini teman-teman. Ada juga mereka yang pasti ya judul. Judul itu mungkin kalian pernah lihat ya kalau ada di berita di TV One atau berita di Metro TV pasti ada judul yang gede gitu ya. Tulisannya gede benar. Nah, itu adalah judul. Selanjutnya adalah kepala berita. Kepala berita ini memuat isi pokok atau informasi utama dari keseluruhan isi teks berita. Selanjutnya ada tubuh, ialah keseluruhan peristiwa. Di situ ada tempatnya, waktunya, dan yang lain-lain yang diangkat menjadi sebuah berita. Lalu ekor berita. Ekor berita ini merupakan bagian informasi yang kurang penting sebenarnya teman-teman.
agak tidak diperhatikan di dalam teks berita. Selanjutnya ada kebahasaan teks berita. Teks berita itu memiliki beberapa kebahasan. Yang pertama menggunakan bahasa baku. Tentu ya anak-anak, kalau emang teks berita tidak menggunakan bahasa baku, kita pun membacanya atau mendengarnya pun agak kurang gitu. Kalau menggunakan bahasa baku, informasinya pasti akan langsung tersampaikan gitu. Lalu yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung. Jadi dia itu langsung, nggak bertele-tele, nggak muter-muter. Itu adalah pembahasan dari teks berita. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental. Ada yang tahu nggak kata kerja mental itu apa? Belum tahu, Belum tahu. Pak. Nah, kata kerja mental ada jenis kata kerja yang menggambarkan respon atau yang menggambarkan respon terhadap suatu kejadian. Contohnya nih, bentar ya. Nah, contohnya nih, suatu masyarakat, suatu desa di kebanjiran. Sebelumnya desa itu belum kebanjiran. Nah, ada dalam berita pasti kadang ada sedikit kutipan dari masyarakat. Contohnya, masyarakat merasa kaget karena sebelumnya masyarakat merasa kaget karena air naik ke permukaan rumah atau permukaan pemukiman. Karena sebelumnya desa Pendowo tidak pernah mengalami kebanjiran. Nah, itu adalah respon dari masyarakat. Responnya apa? Kaget karena sebelumnya nggak ada banjir gitu. Kok ini ada banjir? Nah, itu adalah kata kerja mental. Lalu yang keempat adalah penggunaan fungsi keterangan dan keterangan waktu dan tempat. Contohnya, telah terjadi kecelakaan di Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat satu korban dan 2 orang terluka. Nah, itu ada keterangan waktu, waktunya tadi. Lalu ada keterangan tempat, tempatnya itu di Tarahan, Lampung Selatan. Nah, itu adalah keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya yaitu pemuatan konjungsi temporal. Kita lanjut ya. Karena materi kita adalah menyimak video reportase, ini adalah salah satu berita yang Bapak dapatkan tentang peristiwa yang terjadi di Lampung Barat. Kita simak dulu ya anak-anak. Terdengar? Dengar, Pak. Pemirsa, satu dari dua komponen yang terseret banjir bandang di dari Jombang yang ditemukan dalam. Cukup ya. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Apa sih inti dari berita itu? Ya, Pak. Oke, Cindy silakan. Jadi inti dari berita yang sudah kita saksikan tadi itu ada 3 orang anak usia 10 tahun yang bermain di pantai dan di bawah hanyut. Terus habis itu ada 2 orang itu selamat
satunya itu meninggal dunia ditemukan sudah mengambang di laut Pak. Untuk keterangan tempatnya di mana sih? Itu ada di itu Pak, di Pantai Krui. Oke, nah kasih tepuk tangan dulu. Jadi benar yang dikatakan oleh Sigi tadi ya anak-anak, bahwa ini berita ini adalah memberitakan sebuah kejadian 3 orang hanyut terseret ombak di Pantai Krui di Lampung Barat. Oke, kita langsung masuk ke tugas. Tadi udah dikasih tontonan, pasti ada tugas. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan, bisa kalian tulis di buku, lalu bisa langsung kalian lakukan dan nanti akan bakal selesai. Sampai udah ada pena? Dan Pak. Makasih Bapak. Ya. Sudah selesai semua? Sudah Pak. Ya. Kalau bikin dia hubungan jadi satu Baik, terima kasih anak-anak untuk komunikasi kalian. Bapak bawa standar terlebih dahulu, nanti akan Bapak berikan ke Cynthia, nanti bisa memberikan ke teman-temannya. Karena tadi juga di awal belum ada presensi ya, anak-anak. Iya Pak. Maaf ya, kalau lupa dari awal, kita presensi dari saja. Cynthia sudah? Murani Viva? Hadir Pak. Camelia Inita Sabrina? Hadir Pak. Cindy Setiani? Hadir Pak. Ada hadir semua ya. Nah, ini adalah terakhir kesimpulan dari materi kita ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi hari ini adalah reportase adalah sebuah kegiatan jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di lapangan. Nah, hasilnya ini hasil dari kegiatan reportase adalah sebuah berita. Nah, struktur teks berita ini terdiri dari tiga bagian yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu kepala, tubuh, dan ekor atau penutup berita. Teks berita ini memiliki kaidah kebahasaan, yaitu penggunaan bahasa baku. Lalu yang kedua menggunakan kalimat langsung, yang ketiga menggunakan kata kerja mental. Yang keempat adalah menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir atau yang kelima menggunakan kata kerja tempat. Sudah paham semua? Sudah Pak. Ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Bapak harapkan kalian bisa memahami materi ini dengan tuntas, karena nanti juga bakal akan keluar di ujian akhir semester. Materi ini adalah materi terakhir dari subbab teks berita anak-anak. Jadi untuk minggu depan kita bakal membahas tentang poster. Baik Pak. Mohon disiapkan untuk bahan bacaannya agar nanti ketika kita sudah masuk ke dalam kelas kalian sudah memiliki informasi terhadap apa yang akan kita pelajari. Mungkin cukup sekian ya anak-anak, karena tadi di awal kita membuka dengan doa, jadi juga kita tutupnya dengan doa. Sebelum akhir pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, bersama dan kalian masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di minggu depan. Siapkan, berikan persiapan yang matang supaya pembelajaran akan lebih terasa menyenangkan. Gitu. Insya Allah minggu depan kita bakal menggunakan pembelajaran dengan dikasih sendiri. Oke? Baik Pak. Terima kasih sebelumnya, Bapak pamit ya. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, saya selaku OL atau observasi lisan dari Saudara Khairul Fikri NPM 221304092 dengan topik menyaksikan video reportasi. Untuk kejelasan, pada saat menjelaskan pembelajaran, calon guru
menggunakan kalimat yang tidak terlalu berbelit-belit, sudah sesuai dengan EYD dan juga KBBI. Pemberian contoh dan ilustrasi, guru memberikan salah satu video reportase atau penayangan berita agar dapat memantik rasa ingin tahu dari siswa. Pengorganisasian, guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur materi dan juga mengaitkan dengan contoh-contoh. Guru juga memberikan penjelasan dengan butir-butir yang lebih penting dan menekankan materi pada hal-hal yang penting dalam penjelasan. Penjelasan juga selalu diberikan tekanan dan mengulangi antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini, yang membuat siswa jadi memahami bahwa pembelajaran hari itu adalah pembelajaran yang penting dan harus diingat oleh siswa. Guru juga memberikan contoh-contoh tadi seperti video tentang reportase atau video berita agar siswa lebih memahami mengenai materi yang dipelajari hari itu. Guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk mengetahui pemahaman siswa dan juga sikap siswa pada saat mengikuti pembelajaran. Guru juga menggunakan balikan untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan. Misalnya pada saat ada siswa yang bertanya, guru mengaitkan contoh di kehidupan nyata agar lebih dipahami dan sesuai dengan pertanyaan siswa. Sekian, terima kasih.